Melewati atasan langsung mencari desainer. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Mulai saja. Melihat resume kamu, lulusan jurusan keuangan Universitas HUA. Benar. Mengapa memilih industri keuangan? Semua lapisan masyarakat dan semua industri membutuhkan perputaran dana. Baik itu kebutuhan dana jangka pendek, jangka panjang, domestik, atau kebutuhan dana luar negeri, industri keuangan dapat memenuhi semua kebutuhan ini. Ini menciptakan investasi dan pengembalian yang sebanding dengan usaha pribadi. Setelah lulus, kamu tidak langsung masuk ke industri keuangan. Tapi masuk ke perusahaan pakaian, artinya kamu tidak punya pengalaman di industri keuangan. Lalu, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaan kami? Memang, dalam hal pengalaman kerja, saya mungkin kurang. Tapi saya punya pengalaman magang di Maki Capital. Saya tahu, pekerjaan nyata jauh lebih kompleks dan kaya daripada pengetahuan buku. Tapi saya punya tanggung jawab, kemampuan belajar yang kuat, dan kemampuan adaptasi, serta saya cukup rajin. Dalam pekerjaan magang sebelumnya, saya juga berhasil menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Jadi, pengalaman kerja yang saya dapatkan sangat bermanfaat. Mohon perusahaan percaya, pengetahuan yang saya dapatkan di sekolah dan pengalaman kerja saya membuat saya yakin bisa memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Jika ada dana 1 miliar, industri apa yang akan kamu investasikan? Jika saya punya dana 1 miliar sekarang, saya akan memilih berinvestasi di keuangan internet. Saya tidak punya pertanyaan lain. Sinli, bagaimana menurutmu? Saya memperhatikan satu masalah. Nilai kamu semua A+, tapi mengapa tidak punya gelar sarjana? Saya selama di sekolah, ada satu mata kuliah wajib. Saya membantu teman untuk ujian. Baik, wawancara kita sampai di sini dulu. Kamu tunggu di luar ya. Terima kasih. Sayang sekali, nilai kamu sangat bagus. Mengapa membantu orang lain ujian? Ini noda moral. Jadi, apakah kita akan menolak semuanya? Karena satu kesalahan? Bagaimana wawancaranya? Sudah selesai? Belum, saya menunggu hasil di luar. Halo, Bagaimana? Lancar tidak? lumayanlah. Mereka tanya soal ijazah tidak? Tanya, Kamu bilang apa? jujur saja. Kamu bilang begitu, bukankah itu merugikanmu? Seharusnya aku cari alasan yang lebih baik, agar bisa lolos. Kalau mereka mau tahu, pasti bisa cari tahu. Apapun keputusan mereka, setidaknya aku jujur, tidak merasa bersalah. Kamu benar juga. Kalau tidak diterima di sini, masih ada perusahaan lain. Aku di kedai kopi depan, kalau sudah selesai cepat ke sini. Oke. Dadah. Selamat, kamu sudah masuk ke tahap akhir wawancara kami. Selanjutnya, kamu akan diwawancarai oleh mitra pengelola kami. Dia akan mewawancarai kamu secara langsung. Ikut aku. Terima kasih. Masuklah, semoga beruntung. Silakan duduk. Kenapa?
Dari ekspresimu sepertinya kamu sudah menebak. Aku hanya menebak setengahnya. Aku kira kamu hanya eksekutif di perusahaan ini. Tapi aku tidak menyangka kamu ternyata bosnya. Jadi, resumeku, kamu yang mengirimkan? Iya, tapi aku tidak campur tangan dalam wawancara. Baru 10 menit yang lalu, wakil direktur perusahaan dan direktur pelaksana masih berdebat tentang kecurangan ujian. Apakah itu termasuk pelanggaran serius atau tidak? Tapi sekarang kamu sudah duduk di sini. Selain kemampuanmu, ada satu hal lagi, yaitu kejujuranmu. Aku mengerti. Baik. Sekarang, kita bisa mulai wawancara. Apakah kamu tahu dua kapital adalah perusahaan? Seperti apa? Perusahaan dana swasta yang berinvestasi di berbagai industri dan perusahaan atau memecah dan merestrukturisasi sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Apakah kamu mau bekerja di dana swasta? Jangan buru-buru, kamu punya beberapa menit untuk memikirkannya. Lalu beritahu aku. Aku mau. Aku sangat tertarik dengan investasi keuangan. Kedua, sejujurnya, saat ini aku tidak punya pekerjaan yang lebih baik dari ini. Dan tidak ada pilihan lain. Jadi, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan yang terbaik. Nona Yan. Selamat. Kamu diterima. Besok bisa mulai kerja. Ya begitu saja. Memangnya harus bagaimana? Sebenarnya, sebelumnya, aku sudah mewawancaraimu sekali dan aku yang mengajarmu. Cara wawancara. Menurutmu, apalagi yang perlu aku tanyakan? Sepertinya begitu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu aku tegaskan lagi. Perusahaan memutuskan mempekerjakanmu karena kamu cukup berbakat. Bukan karena kamu mengenal aku. Jika kamu tidak bekerja dengan baik, aku tetap akan memecatmu. Tadi pewawancaramu bilang, setiap orang harus punya kesempatan kedua. Aku setuju dengan pendapatnya. Jangan mengecewakan kami. Aku akan berusaha keras. Jangan lupa ke Departemen SDM untuk urusan masuk kerja. Oke. Bagaimana dengan pacarmu? Aku akan menjelaskan padanya. Aku akan menyelesaikannya. Ini tempat kerjamu. Anak baru ya. Aku Yan Xiao Chen. Halo semuanya. Panggil saja aku Xiao Chen. Hai Xiao Chen, Hello. hati-hati dengannya. Kalau Li Hui, Xiao Chen serahkan padamu. Oke, tidak masalah. Xiao Chen, ada yang mencium bau apa-apa. Bau apa? Tidakkah kamu merasa, sejak kamu datang ke kantor ini, udara jadi lebih manis? Kamu mulai lagi dengan lelucon lama dari sinetron itu. Kamu yang banyak bicara. Jangan salah paham, perusahaan kami memang seperti ini. Ngomong-ngomong, ada lagi yang ingin kamu ketahui. Aku ingin tahu, apa saja tugas kerjaku. Tugas sehari-hari analis adalah meminta data dari perusahaan yang sudah diinvestasikan. Dan perusahaan yang akan diinvestasikan, mengatur data, membuat catatan rapat, lalu di bawah bimbingan atasan. Melakukan analisis industri, analisis pasar, analisis perusahaan sebanding, analisis transaksi sebanding, analisis kebijakan, dan sebagainya. Apakah saya punya kesempatan untuk bertemu dengan mitra pengelola? Bagaimana mungkin? Begini ya. Levelmu sangat jauh dari level mitra. Ini kamu. Di antara kalian ada manajer investasi senior, wakil presiden, direktur pelaksana. Jadi, kemungkinan besar kamu tidak punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan mitra. Tapi, ada kabar baik untukmu. Atasanmu adalah wakil presiden senior, si penyihir besar Sinli. Penyihir besar Lo. Siapa yang kamu sebut penyihir besar? Kakak Sinli, kamu salah dengar, saya bilang si cantik besar. Benar kan? Yang Xiao Chen kan? Mari kita berkenalan secara resmi. Saya atasanmu, Xin Li. Halo Bosin. Sudah selesai proses kenalan dengan pacar ya?
Tidak, bukan pacar. Bukan. Teman laki-laki. Ikut saya ke kantor. Hai Masak, Senua orang yang bekerja di bawah Exile akan mengalami wawancara kedua. Dia akan memberikan penilaian kedua jika kamu tidak lulus. Bosin. 2 hari lagi perusahaan kita akan mengadakan presentasi kerja. Saya perlu kamu mewakili departemen kita untuk mempersiapkan presentasi. Nanti, kamu harus melaporkan ke berbagai departemen tentang proyek-proyek penting yang diinvestasikan. Dan yang kita ikuti investasinya, beberapa laporan analisis. Ini datanya. Tidak ada masalah kan? Kamu lulusan terbaik dari Huada, hanya presentasi saja. Tidak masalah. Kalau ada masalah, ingat untuk memberitahu saya. Waktu adalah uang, cepat. Baik. Dengan memanfaatkan berbagai hubungan sosial, tidak merusak reputasi perusahaan latar belakang, dan juga bisa membuat investor merasa tenang, sehingga investor akan terus berdatangan ke platform. Tidak ada kekurangan investor setelah popularitas platform meningkat. Lakukan 3 poin di atas dan kelola dengan hati-hati. Platform akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Terima kasih. Yang terakhir adalah Yan Xiaochen. Mari kita lihat. Aku datang. Halo semuanya, aku Haim. Maaf, pidato departemen kami dibatalkan. Si bosin saya. Kau ingin bertanya padaku mengapa? Katakan di depan begitu banyak orang. Kau tidak merasa malu. Pengumpulan data tidak cukup rinci, analisis pasar tidak cukup menyeluruh. Menurut saya, laporan ini benar-benar sia-sia. Tinta dari perusahaan kami. Aku bilang jika ada masalah, kau tidak bisa melakukannya sendiri. Sekarang hal ini tidak profesional dan tidak kreatif. Nona Yan, kuharap kau mengerti. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Sekarang aku bahkan mulai bertanya-tanya. Apakah itu keputusan yang tepat? Karena pidato terakhir dibatalkan. Jadi rapat ringkasan hari ini berakhir di sini. Mari kita pergi. Jangan terlalu cemas dan tertekan. Xiaochen, kau sudah selesai makan. Kau tidak akan makan ini di siang hari. Anda makan mie instan, Anda masih makan es krim, Anda tidak takut menjadi gemuk. Ini bukan yang saya beli. Itu bisa dikirim oleh seseorang. Aku tahu kau makan. Aku yang orang lain mengirimmu. Cepat makan. Kalau begitu aku akan. Sebenarnya, perusahaan memiliki begitu banyak proyek baru-baru ini. Anda tidak dapat menyelesaikan satu dalam 2 hari. Laporan analisis yang terperinci dan lengkap sebenarnya dapat dimengerti. TAPI. Kau sedang mengincar masa depanmu oleh Xinli. Mungkin tidak ada hari yang baik. Ngomong-ngomong setelah kau, jangan panggil bosin-bosin. Dia kembali dari luar negeri, seperti orang memanggilnya Xinli. Kau tidak akan menyinggung Xinli. Halo. Ini aku. Anda adalah. Aku pernah memberimu kartu nama. Sepertinya kamu sama sekali tidak menyimpan nomor telepon saya. Kamu sombong sekali, aku masih berharap. Kamu akan meneleponku. Ada apa Anda mencari saya? Begini, saya ingin bertemu denganmu. Sekarang, saya harus bekerja. Saya tahu, sekarang jam istirahat siang, tidak apa-apa. Saya akan datang ke kantormu. Ada hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan denganmu. Baiklah,
Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Anda. Sampai jumpa. Siapa itu? Urusanmu apa? Siapa itu? Katakanlah. Banyak sekali gosip. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Kerja, kerja, kerja. Tante, Duduklah. Saya sudah memesan kopi untukmu, tidak tahu. Apakah sesuai dengan seleramu? terima kasih. Selamat ya. Begitu cepat mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kamu benar-benar membuat saya terkesan. Anda terlalu memuji. Xiao Chen memang anak yang pintar. Tapi kamu belum cukup cerdas. Jika kamu benar-benar pintar, seharusnya kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dengan pembicaraan kita sebelumnya, Bukankah saya sudah mengundurkan diri? saya tidak sedang membicarakan itu. Saya sedang membicarakan tentang kamu yang putus dengan Shen Hou. Meninggalkan orang yang paling dicintai. Menurut Anda itu cerdas? Jika benar-benar mencintai, maka pertimbangan masalah harus dari sudut pandang pasangan. Kalau tidak, memegang pasangan tanpa melepaskannya pasti ada maksud lain. Mari kita bicara terbuka. Dengan penghasilanmu yang sangat kecil sekarang, kamu tidak akan bisa melunasi utang judi ibumu yang besar. Itulah mengapa kamu berusaha keras mempertahankan Shen Hou. Setelah menikah, Shen Hou secara alami akan melunasi utangmu, bukan? Belum lagi kami sebagai orang tua Shen Hou. Kami berdua membangun dari nol, tidak akan membiarkan orang lain menghambur-hamburkan harta kami. Dari sudut pandang Shen Hou, saya juga tidak ingin dia menjadi bahan tertawaan orang, bahan pembicaraan semua orang. Hutang judi ibu saya sudah saya lunasi. Anda sudah menyelidiki keluarga kami sedetail itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi, saya akan menanggung urusan keluarga saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir untuk merepotkan Shen Hou. Dan saya bukan tipe perempuan yang Anda kira. Anda juga tidak perlu menakut-nakuti saya seperti ini. Menurut Anda, saya sedang menakut-nakuti Anda? Yang saya katakan adalah kenyataan yang kejam. Tahu posisi Anda di perusahaan seperti ini. Apa jabatan Anda? Itu tidak sulit bagi kami. Dengan pengaruh Shenxi di industri ini, kadang hanya perlu satu telepon dari saya. Semua usaha Anda akan kembali ke nol. Jadi, jika Anda masih bertahan dengan Shen Hou, tidak mau putus dengannya, ayahnya akan mengusir Shen Hou dari perusahaan kami. Lalu apa yang akan terjadi? Dua orang yang bermasalah dikeluarkan dari universitas, dikeluarkan dari perusahaan. Menurut Anda perusahaan mana lagi yang akan mempekerjakan kalian? Di kota besar seperti Shanghai, tanpa pekerjaan tetap, tanpa penghasilan stabil. Bisakah Anda bayangkan bagaimana kalian berdua bisa menghidupi diri sendiri? Pasangan miskin akan menderita dalam segala hal. Saat itu tiba, semangat Anda pun akan hancur di depan kebutuhan sehari-hari. Henker Bergping Keping. Hasilnya hanya satu, dua kata, putus. Anda tidak perlu melihat saya dengan ekspresi seperti itu, pasti Anda berpikir, betapa kejamnya saya. Tapi yang saya katakan semuanya fakta. Saya akan memberitahu Anda satu hal lagi. Shen Hou bisa menyia-nyiakan 10 tahun waktunya. Lalu 10 tahun kemudian, dia kembali, tetap sebagai pewaris grup Shenxi. Tapi Anda, jika Anda menyia-nyiakan 10 tahun, apa yang akan Anda dapatkan? Pernahkah Anda memikirkannya? Sebagai seorang ibu, saya tega, saya lebih rela. Gemini konsepulutahan daripada Anda menyia-nyiakan seluruh hidupnya. Anda mengerti? Jadi, jika Anda memilih untuk putus dengan Shen Hou, tinggalkan Shanghai. Semuasirat yang saya janjikan pada Anda masih berlaku. Kita bisa meminta notaris untuk mengesahkannya. Dan saya akan menanggung semua biaya Anda untuk keluar negeri. Saya akan menambahkan satu hal lagi. Saya akan cari orang khusus untuk merawat ibumu di sini, agar kamu di luar negeri hidup tenang tanpa khawatir. Bagaimana menurutmu?
Kamu angguk artinya. Aku tak pernah menyangka. Pilihanku bisa begitu berharga. Kalau benar cinta anakku, aku sarankan kamu melepaskannya. Cinta seseorang tak harus bersama, kan? Cinta kecil akan memaksa, hanya cinta besar yang melepaskan. Kamu angguk artinya. Key the deal. Maksudku, aku tak hanya tak akan tinggalkan Shanghai, aku juga tak akan putus dengannya. Aku akan bersama dia dengan baik. Kamu benar-benar buatku lihat hebatnya pendidikan keluarga. Tante, bukan. Bos Hou. Kupikir Bunda tulus untuk kebahagiaanku dan Shen Hou. Rupanya aku salah. Bunda hanya berdasar prasangka. Berkutat memisahkan kami. Tapi kalau alasannya benar masuk akal, mengapa ancam aku seperti ini? Dan kalau Shen Hou tahu, Bunda terus mencariku. Ingin kendalikan hidupnya. Menurutmu dia akan bagaimana? Kira kita duduk di sini, aku ancam kamu? Soal Shen Hou, dia anakku, aku yakin dia paham. Cinta seorang ibu yang kulakukan. Semua untuk kebaikannya. Bos Cheng, Kenapa ekspresinya serius sekali? Apa tekanan kerja terlalu besar? Cheng Ziyuan, bosnya Xiao Chen. Ini siapa? ibunya Shen Hou. Hello, senang bertemu. Halo, kebetulan aku juga kenal Shen Hou. Berarti Anda tahu. Xiao Chen dapat kerja baru, karena peduli. Coba lihat punyanya. Anggap saja iya. Jangan khawatir, Xiao Chen di perusahaan kami. Dia sangat bagus, kami semua puas. Ngomong-ngomong, aku baru tahu beberapa hal tentang masa lalunya. Soal pekerjaan. Tenang saja. Di dunia finansial kami tidak pernah percaya rumor atau gosip. Kami hanya percaya data objektif yang nyata. Walau tak tahu siapa orang ini, kalau berani berulah lagi, menyerang karyawan kami berarti mencemarkan perusahaan. Pengacara kami justru ingin buktikan. Gaji ratusan juta mereka worth it. Kayaknya kalian ada urusan kerja. Aku permisi dulu. Xiao Chen, pertimbangkan baik-baik yang kita bicarakan. Dah. Duduklah, sudah selesai. Yang barusan kau bilang tentang masa lalu pekerjaanku. Masalah apa itu? Tadi malam, ada yang kirim dokumen anonim ke email perusahaan. Mengklaim dulu kamu memalsukan dokumen keuangan di Shenxi. Mengingatkan kami soal karyawan bermasalah sepertimu. Yang harus ditanya, siapa yang bocorin? Keberadaanmu di perusahaan? Ganjen aku? Apa kamu kasih tahu ibumu soal kerjaanku di Doha Capital? Iya, aku puji-puji kamu. Biar dia sadar. Menyetujui pengunduran dirimu itu kesalahan besar. Ada masalah? Selaya? Kenapa tanya ini mendadak? Apa ibuku datang lagi? Santai, dia sudah setuju hubungan kita. Mungkin cuma ingin menyayangimu. Oke, aku masih ada urusan. Bicara lagi nanti ya. Dah, baik-baik ya. Dah. Kopi pahit, Makasih. ditemani es krim. Abis makan mie instan masih es krim? Nggak takut gendut? Ini bukan belianku. Pasti ada yang ngasih.
Es krim ditambah kopi hitam, satu dingin satu panas, satu manis satu pahit. Sangat istimewa, cobalah. Sepertinya, kamu lebih mengerti saya. Saya ingat sekali. Saya pergi ski ke Kanada. Hari pertama pergi, lengan saya cedera. Teman-teman yang pergi bersama saya, semua pergi bermain. Hanya saya sendiri, menonton salju di resort. Tiba-tiba saya sangat ingin makan es krim. Saya berjalan di atas salju yang sangat tebal, berjalan sangat jauh. Baru saya beli, ini adalah es krim terlezat yang pernah saya makan. Meskipun semuanya diambil dari freezer. Tapi es krim di musim panas sangat lembut. Es krim di musim dingin lebih keras sedikit. Ada rasa kesepian dan sepi. Tidak terasa aneh? Saat kecil, orang suka manis dan benci pahit. Sepertinya itu rasa kebahagiaan awal kehidupan. Tapi setelah dewasa, banyak orang mulai suka mencicipi pahit. Mungkin karena setelah dewasa, indera perasa kita baru benar-benar mengerti. Pahit sebenarnya adalah bagian dari kehidupan. Tidak bisa dihindari. Hanya bisa belajar mencicipi. Cobalah. Makan es krim ini lagi. Terlalu dingin ya? Coba pahit dulu baru manis. Bagaimana? Gigi saya. Gigi hampir copot. Mau bilang apa? Sama-sama. Sebenarnya hidup tidak selalu indah. Perjuangan itu bisa membuatmu lebih kuat. Perubahan itu bisa membuatmu lebih bijaksana. Kalau begitu, saya akan bawa kekuatan dan kebijaksanaanmu dulu pulang. Agar kamu tidak memotong gaji saya. Dah. Pak Hou, kopi Anda, foto yang Anda minta sudah selesai. Bagus sekali, nanti kirim ke saya. Baik. Halo. Tolong cari seseorang untuk saya. Ketua perusahaan Shenxi, Hou Yuzhen. Bos Sin. Meisuk. Ini laporan analisis yang saya buat ulang. APA maksudnya? Sok tahu setelah kejadian. Saya hanya ingin membuktikan bahwa keputusan menerima saya ke perusahaan bukanlah keputusan yang salah. Semoga kali ini saya tidak menyia-nyiakan tinta printer perusahaan. Bagaimana jika tetap sia-sia? Saya akan mengutamakan keuntungan dan menghentikan kerugian tepat waktu. Taruh di sana. Bos Sin. Mulai sekarang, laporan bulanan perusahaan akan kamu yang buat. Dan satu lagi, saya tidak suka dipanggil Bos Sin. Panggil saya Hin Li. Baik. Li Hui, ikut saya ke ruang rapat. Sayap. Selamat ya, kamu berhasil melewati Xinli dengan selamat. Cepat. Datang. Saya terutama berharap bisa bekerja sama dengan Doho Capital. Jadi syarat lainnya, Laudeng. Bisa juga dibicarakan. Laudeng. Saya bilang Laudeng. Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang tidak akan bekerja sama dengan Doho Capital? Untungnya saya datang pagi ini, melihat supirmu di lantai bawah. Kalau tidak, saya hampir saja tertipu olehmu. Kenapa? Main lisik dengan saya ya?
Bukan Lauluo, kamu duduk dulu baru bicara. Siapa yang menipumu? Kita semua punya batasan. Batasanmu adalah uang, batasanku adalah kerjasama. Baik. Nona Aksayan. Jangan menunda, berikan jawaban yang jelas. Sementara saya dan Laudeng ada di sini, dengan siapa kita akan bekerja sama? Ada waktu? Bawakan 2 cangkir kopi ke sana. Baik. Bos Luo minum kopi. Bos Deng, Terima kasih. Kopi apa? Saya datang bukan untuk minum kopi. Bukan, Lauluo, kamu tenang dulu. Saya yakin Bos Sin pasti punya rencananya sendiri. Yan Xiaochen, kamu duduk dulu dan dengarkan. Kenapa semua diam? Kamu bilang. Kalian akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan siapa? Saya juga sudah tahu. Kalian sudah punya jawabannya, kan? kalau begitu. Kak Xinli, bolehkah saya menyampaikan pendapat saya? Silakan. Begini, Bos Luo, di sini kami masih butuh waktu untuk mempertimbangkan. Tapi pasti akan segera memberi jawaban kepada Anda. Tapi dari pihak Anda mengenai website mobil bekas ini, operasi fisik, perluasan toko offline, dan selanjutnya, layanan garansi perbaikan, rencana strategi, serta anggaran detail, juga belum diberikan kepada kami, jadi evaluasi kami juga akan terhambat. Tapi dari pihak Rixin Technology, rencana strategi website mobil bekas mereka sangat lengkap dan detail. Apa maksud kalian? Jelas-jelas kalian ingin bekerja sama dengan Rixin Technology, kan? Kalian pikir saya, Luo, ini apa? Vegetarian? Membuat saya hanya menemani. Membuang-buang waktu. Bos Luo. Kak Exciently. Boss Luo terlalu impulsif. Yan Xiaochen, kamu keluar dulu. Tunggu, tidak perlu, Nona duduk saja. Tidak apa. ITU Boss XIN. Nona kecil itu benar, data ini belum lengkap, sudah membicarakan proyek. Lau Luo ini harus mengubah sikapnya. Nona kecil, apakah kamu sudah melihat data proyek perusahaan kami kali ini? Boss XIN. Nona kecil ini sangat bagus, sangat serius. Jika kali ini Rixin Technology bisa bekerja sama dengan Bohe Capital dengan lancar, saya harap Nona Yan bisa menjadi analis proyek kami. Rencana analisis investasi kerja sama Bohe Capital dan Rixin. Akan saya share-kan kepada kamu bagaimana? Tentu saja, Duohe Capital selalu mengutamakan kebutuhan klien. Jadi, tidak masalah. Kalau begitu, sepakat. Bos Deng, hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Terlalu pintar. Saya sebagai atasanmu tidak punya standar penilaian sendiri, atau menurut Xiaochen kamu pikir kamu lebih mampu dariku untuk mengendalikan proyek ini? Siapa yang menyuruhmu mengatakan jawaban yang begitu jelas? Dalam situasi seperti ini? Kalau kamu punya ambisi seperti itu, kenapa kamu jadi analis? Duduk saja di posisiku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Benarkah? Aku harap laporan analis yang kamu berikan sepadan dengan keberanianmu hari ini. Proyek itu? Baiklah, kita lakukan sesuai saranmu. Proyek apa? Ya, proyek itu. Oh. Kamu tidak pergi? Ayo, kita pergi.
Halo, ini manajemen properti? Saya dari investasi 2 Capital. Cheng Ziyuan. Masih ada karyawan kami yang lembur. Ya, tolong tunggu dia selesai sebelum mengunci pintu. Terima kasih. 谢谢。 Terima kasih atas kerja kerasnya. Selesai. Bos, kamu juga lembur? Ya, masih lembur. Lagi pula kalau pulang, aku juga harus urus pekerjaan. Kamu, kenapa kamu juga lembur? Aku tidak memberi kamu uang lembur, loh. Aku rajin bisa menutupi kekurangan. Aku seharusnya senang punya karyawan sepertimu di perusahaan ini. Asalkan tidak sedih punya karyawan sepertiku. Sebenarnya dalam hidup ini, di tahapan yang berbeda. Kita melakukan hal yang berbeda, dan menanggung hasil yang berbeda. Beberapa hal tidak perlu dipikirkan terlalu serius. Sekarang sudah larut, mau aku antar kamu pulang? Tidak perlu, aku masih harus menemui Bosin. Xin Li. Dia mungkin tidak ingin melihatmu saat ini. Aku harus menyerahkan dokumen ini langsung padanya. Aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Kalau kamu benar-benar ingin menemuinya, aku bisa antar kamu. Tapi hasilnya, kamu mungkin tidak akan puas, masih mau pergi? Halo, Laoli. Jemput aku di bawah dalam 10 menit. Bos, aku cuma penasaran. Kenapa nggak nyetir sendiri? Jangan-jangan kamu nggak punya SIM Cina. Bosin di mana? Kok nggak kepikiran ya?
Ternyata bosin kalau di belakang layar begini toh. Dia masih ada yang lebih keren lagi. Hei bosin, Ada perlu apa? aku sudah selesaikan analisa Rixin Technology. APA? Analisa Rixin Technology sudah kubuat. Mau dicek? Ini waktu pribadiku, nggak wajib. Ikutin kerjaanmu. Bicara nanti pas kerja. Kerja lembur sama sekali nggak pengin kupuji. Memang itu hakmu, tapi menurutku bodoh banget. Tempatnya terlalu berisik, kita keluar saja. Yuk. Sudah malam, kuantarkan pulang ya. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Sudah cukup merepotkanmu. Jam segini nggak ada bus. Aku naik taksi saja. Berani bayar taksi? Bos Cheng, di hatiku sempelit itu ya. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Pagi Xiao Chen. Pagi. Datang pagi-pagi. Yan Xiaochen, Jangan-jangan semalam kamu. Lain kali ajak aku. Oke, lain kali kuajak. Jangan-jangan semalam semuanya lembur di kantor? Iya, Kamu nggak tahu Sinli paling benci karyawan lembur? kenapa dia benci karyawan lembur? Kuberita Huya, exilely paling anti. Buang-buang waktu di kantor. Di matanya. Ini bukti ketidakmampuan. Alasan aku minta pindah ke tim Sinli. Karena aku tahu dia nggak pernah suruh karyawan lembur. Kalau informasi dasar kayak gini nggak diteliti, gimana mau survive? Halo Tante Tian. Xiao Chen, ada masalah besar. Apa yang terjadi dengan ibuku lagi? Ibumu dia utang rentenir. Debt collector sudah datang ke rumah, membawa ibumu dari tempat mahjong langsung pulang ke rumah, dan membuat rumahmu berantakan. Aku tahu. Cara bicaramu kok mirip dengan ibumu. Ibumu juga terlihat tidak peduli. Rumahmu sudah jobrak-abrik, rentenir bilang. Mereka kasih waktu 2 hari lagi untuk keluargamu. Kalau ibumu masih belum bisa bayar, jarinya akan dipotong. Berapa utang ibuku? Kayaknya sekitar 160.000. Aku tahu, Tante Tian, kamu. Tolong jaga ibuku sekarang. Masalah uang. Aku yang akan cari cara. Baik, baik, baik. Terima kasih. Ya ampun. Ada APA, Xiaochen? Tidak ada. Li Hui, aku harus pergi sebentar. Nanti kalau Sinli datang, tolong minta izin untukku. Baik. Terima kasih.
Ada apa lagi? Selamat pagi. Dia baru pulang kerja. Apa yang baru kamu katakan? Tidak ada, ayo pergi. Data semua proyek investasi kuartal lalu, serta analisis dan ringkasannya sudah dibagikan ke tangan kalian semua. Jadi, mari kita persilakan Li Hui untuk menjelaskan kepada kita semua. Bake. Kak excellently. Begini, dari data yang kalian pegang, bisa dilihat. Departemen kita di kuartal lalu, dalam bidang internet dan ekonomi berbagi, melakukan beberapa perkembangan, dan saat ini, sudah mencakup Siawang Baik. Dan Josie Powerbank. Total ada 13 perusahaan yang sudah kita ajak masuk ke tim kita, jadi sekarang. Maaf, aku harus menerima telepon. Lanjutkan. Baik, total ada 13 tim startup. Halo, ada masalah ya? Ya, ada sedikit masalah. Keluarga yang utang 160.000, debt collector sudah datang ke rumah. Kejadiannya cukup besar. Aku baru saja mau ke sana lihat. Oke, jangan buru-buru ke sana dulu. Aku akan cari cara. Baik, begitu saja. Kami juga sangat yakin bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Sebenarnya bisa dilihat, kita masih punya ini di belakang. Termasuk kontraknya, Bos Cheng. Sebenarnya, blockchain yang kita punya sekarang juga sangat populer dan sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Tidak apa-apa, nanti akan dikirim ke kalian. Itu saja laporan hari ini. Sepertinya Bos Chen tidak terlalu puas dengan kerja kita kuartal lalu. Kuartal lalu hasilnya bagus, sore ini kita minum teh. Aku dan Bos Cheng yang traktir. Oke. Terima kasih Bos Yao, terima kasih Bos Cheng. Baiklah, rapat hari ini sampai di sini saja. Aku ada urusan dulu, nanti kamu yang urus ya. Sore ini aku yang traktir. Terima kasih Bos Cheng. Kalau begitu kita bubar. Kamu langsung kirim ke emailku saja, nanti aku kirim data dari klien. Keskivi ke kamu, oke. Kalau butuh telepon ya. Halo Wei Tong. Hello, Xiao Chen. Sekarang, kamu punya uang tidak terpakai. Bisa pinjamkan aku sedikit? Mau pinjam berapa? Aku kasih semua. Agak banyak. 160.000. Kamu yakin bilang 160.000? Aku yakin. Mendesak? Kalau tidak mendesak, aku akan coba cari cara untukmu. Tapi kamu tahu aku belum kerja, jadi tabunganku belum sampai 1/10 dari yang kamu minta. Xiao Chen, apakah kamu ada masalah? Keluargaku ada masalah. Sudah bilang ke Shen Hohu? Aku tidak ingin dia tahu. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan cari cara untukmu. Tapi aku tidak yakin bisa membantumu. Baiklah, terima kasih. Tidak menyangka kamu jarang menghubungiku. Sekali hubungi langsung masalah besar. Bercanda, aku akan cari cara untukmu. Baik, maaf merepotkanmu. Sampai jumpa.
Bos Cheng. Awalnya aku cuma mau turun buat beli kopi. Lalu aku lihat ada seseorang yang punggungnya mirip kamu, jadi aku mendekat. Ternyata benar-benar kamu. Sekarang aku sadar. Semua yang kamu bilang itu benar, Apa? yaitu pahitnya kehidupan. Sebenarnya adalah bagian dari hidup. Kalau tidak bisa dihindari, belajarlah untuk menikmatinya. Sebenarnya kalimat itu ada lanjutannya. Kamu mau tahu? Hanya setelah merasakan pahitnya, kita bisa merasakan keindahan hidup yang sebenarnya. Maksudnya, kalau kamu ingin mencapai kemudahan, harus melewati kesulitan terlebih dahulu. Ini termasuk motivasi ya? Kenapa? Masalah cinta? Atau ada masalah di rumah? Bisa membuat kamu yang workaholic ini bolos kerja. Pasti sesuatu yang besar, hal besar yang bisa terjadi padamu. Cuma beberapa hal, tidak sulit ditebak. Sekarang aku sangat butuh uang. Butuh berapa? 160.000. Masalah keluarga. Sudah cari Shenhou? Shenhou juga baru mulai kerja. Dia pasti tidak punya uang sebanyak itu kalau aku minta padanya. Dia pasti akan minta ke ibunya. Kalau dia minta ke ibunya, bukankah itu membenarkan ucapan ibunya? Aku tidak mau mengaku kalah. Sepertinya kamu masih terperangkap. Maksudnya apa? Di pikiranmu sekarang, menang atau kalah? Masih tergantung pada ucapan Ibu Shenhou padamu waktu itu. Masih tergantung pada apakah kamu akan membebani Shenhou. Tapi sebenarnya menang atau kalah, bukan di situ. Kamu dan Shenhou datang dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Ketika dua dunia ini bertemu, pasti akan saling mempengaruhi. Perbedaan realitas yang tidak bisa disatukan akan membentuk bayangan. Dan tekad kalian berdua untuk saling memahami adalah cahaya yang bisa menerangi bayangan itu. Apakah kegelapan menutupi cahaya? Apakah cahaya menerangi kegelapan? Ini tergantung seberapa kuat cahayanya. Kamu dan Shenhou berasal dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Ketika kedua dunia ini bertemu, pasti akan saling mempengaruhi. Perbedaan realitas yang tidak bisa didamaikan akan membentuk bayangan. Dan tekad kalian untuk saling menerima adalah cahaya yang bisa menerangi bayangan itu. Apakah kegelapan menutupi cahaya? Atau cahaya menerangi kegelapan? Ini tergantung seberapa kuat cahayanya. Jadi, bagimu, Shenhou adalah apa? Sekarang kamu bicara terlalu abstrak. Aku agak bingung sekarang. Aku lebih peduli sekarang, dari mana aku bisa mendapatkan 160.000. Bagaimana jika aku bilang, aku bisa meminjamkanmu? Kenapa? Mungkin karena kebetulan aku punya uang. Bukan, maksudku. Kamu bahkan tidak bertanya untuk apa aku butuh 160.000 ini. Langsung bilang mau pinjamkan, begitu percaya padaku. Sekarang aku bos, kamu karyawan, kan? Membuat karyawan bisa fokus bekerja dengan serius. Harusnya adalah sebagian kewajiban bos, kan? Tapi hubungan kerja ini hanya sementara. Kamu tidak takut aku kabur? Jangan lupa, aku tahu di mana rumahmu. Kecuali kamu tidak pulang selamanya. Kalau tidak, aku pasti akan menemukanmu. Aku tidak akan sampai membuatmu harus datang menagih utang. Gaji bersihku sekarang 8.600. Kalau dengan cara cicilan, kamu potong 5.000 setiap bulan. 3 tahun aku bisa melunasinya. Kamu bahkan sudah memikirkan cara membayarnya dengan begitu detail. Apalagi yang perlu aku khawatirkan. Tapi kurasa, kamu tidak perlu sampai 3 tahun untuk melunasinya. Sekarang kamu kan bertanggung jawab atas analisis proyek Rixin Technology. Kalau kontraknya berhasil ditandatangani, kamu bisa dapat komisi. Di akhir tahun ada bonus juga. Dihitung-hitung, seharusnya bisa mencapai 6 digit.
Sebenarnya 160.000 bukan jumlah yang besar. Mudah begitu cari uang. Aku mengakui kemampuanmu. Juga percaya pada perusahaanku sendiri. Pemimpin yang percaya diri seperti ini. Sepertinya tekanan untuk membayar hutang tidak terlalu besar. Anggap saja. Saya memberikan dorongan untuk pekerjaanmu lebih awal. Terima kasih, Bos Cheng. Terima kasih atas pengakuanmu dan kepercayaanmu padaku. Baiklah. Sudah lama tertunda, karena masalahnya sudah selesai. Kalau kamu tidak kembali bekerja, saya benar-benar akan memotong gajimu. Baik, bukankah kamu mau membeli kopi? Ya, Baiklah. Silakan lihat, Bos. sejujurnya, sudah lama saya tidak melihat barang kuno seperti ini. Meskipun kuno tapi efektif, saya keluar dulu. Tunggu dulu. Kalau kamu keluar begitu saja, orang di perusahaan akan mengira saya menyuruhmu menandatangani perjanjian jual diri. Ada tamu? Apakah saya harus mengetuk pintu? Kapan kamu pernah mengetuk pintu? Saya keluar dulu. Tunggu dulu. Ini kopi untukmu. Ziwan, kamu minum kopi lagi. Apakah kamu juga makan es krim? Kamu tahu tidak? Kalau kamu seperti ini, perutmu akan sakit. Setiap kali perutmu sakit, saya yang harus memberimu obat perut. Saya juga sedih kalau perutmu sakit. Cepat, minum obat perutnya. Airnya juga sudah pas. Tidak apa-apa, perut saya tidak sakit. Mau makan atau tidak, terserah. Ibu, sudah transfer ke kartumu. Hubungi saya segera setelah melihat. Yan Xiaochen. Kamu pergi kemana? Jangan salahkan saya kalau tidak mengingatkanmu selama kamu pergi. Pasti akan ada pertanyaan dari Kak Xin Li. Kamu tidak membantu saya mengajukan cuti. Saya mengajukan, masa tidak? Sebelum rapat saya sudah mengajukan. Dia terlihat sangat tidak peduli, bahkan tidak mengangkat kepala. Tahu, rapat. Tapi di tengah rapat, entah bagaimana. Bos Cheng tiba-tiba pergi. Setelah rapat selesai, dia bertanya lagi pada saya. Tahu ya kenapa dia menggejerkan kudi? Bagaimana saya harus menjawab? Apakah kamu dengan Bos Cheng? Apa yang kamu bicarakan? Bercanda, jangan terlalu serius. Cuma nggak tahu kenapa Kak Xin Li begitu menargetkan kamu. Nggak ada yang namanya menargetkan, punya atasan yang tegas. Itu bagus. Dia cuma takut kamu baru datang dan nggak tahu aturan. Ini nih, tips persahabatan. Kak Xian Li dan Bos Cheng. Hubungannya spesial. Spesial gimana? Katanya, Kak Xin Li dan Bos Cheng. Mereka sudah kenal sejak kuliah di luar negeri. Bos Cheng memulai bisnis di luar negeri. Dan Kak Xin Li menemani dia, langkah demi langkah. Membangun Duohe Capital. Tapi setahun yang lalu, Bos Cheng tiba-tiba memindahkan semua bisnisnya. Kembali ke dalam negeri. Dan Kak Xin Li ikut pulang bersamanya. Kalau dihitung, dia sudah bersama Bos Cheng. Lebih lama dari Bos Kiao. Jangan lihat jabatan Bos Kiao. Lebih tinggi dari Kak Xin Li, tapi dia tetap harus hati-hati. Kalau bertemu Kak Xin Li. Kenapa nggak mau tanda tangan? Ini nggak cocok. Ini. Nggak peduli, harus tanda tangan. Ada satu lagi info dalam. Kak Xian Li dan Bos Cheng. Secara resmi mengaku masih single, tapi Kak Xin Li nggak cuma tahu kode pintu rumah Bos Cheng. Dia juga sering menginap di rumah Bos Cheng. Jadi, semua tanda menunjukkan Kak Xian Li dan Bos Cheng.
adalah pasangan rahasia di kantor. Apa salahnya punya hubungan rahasia? Mereka punya alasan nggak bisa terbuka? Mungkin Bos Cheng ingin menghindari gosip, kamu pikir. Kan banyak orang di kantor ribet. Kak Sinli juga nggak minta status, dia cuma ingin tetap tenang di samping Bos Cheng. Kalau dipikir-pikir, si penyihir ini juga nggak mudah ya. Yan Xiaochen, kamu pasti tahu sesuatu lagi. Apa yang bisa aku tahu? Cepat bilang, cepat bilang, cepat bilang. Cepat bilang dong. Aku mohon, Bang, otakku sekarang kacau banget. Kamu malah di sini ngomongin gosip. Bisa nggak diam sebentar? Cuma bercanda kok, serius amat sih. Cepetan kerja. Aku pergi dulu. Jangan ikut campur. Coba kamu lihat dulu proyek Bos Sao itu. Gimana pembicaraannya? Udah hampir selesai kayaknya. Ngapain lihat aku? Sepengetahuanku, Undang-Undang Ketenagakerjaan Negara menetapkan Jam Kerja Harian Tidak Bol melebihi 8 jam. Jam Kerja Mingguan Tidak Bol melebihi 44 jam. Dia udah melebihi itu kan? Kamu kerja keras banget, orang lain bakal mikir kalau kita dibuat Ngecilin gaji karyawan. Bos Cheng, Bos Kiao. Aku ini lagi punya utang, pengen cepat-cepat lunasin. Makanya aku harus kerja lebih keras biar bisa bayar utang. Ini keinginanku sendiri, perusahaan nggak perlu tanggung jawab. Si pemberi utang. Kamu mikir gitu. Si pemberi utangmu pasti seneng ya. Katanya proyek analisis Rixin Technology itu ditolak sama Sinli. Kalau gagal sekali, coba lagi aja, rajin pasti bisa menutupi kekurangan. Jadi di rapat siang nanti, aku bisa lihat versi kedua proposalmu. Aku nggak sabar nunggu. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Aku juga nggak sabar. Rixin Technology sekarang rating kreditnya 3A. One Head Technology ratingnya 2A, terima kasih. Jadi proposalmu ini, Rixin Technology. Proyek ini ROI-nya paling tinggi. Betul. Gimana? Ada saran lain nggak? Laporan ini. Datanya lengkap, ngambil referensi dari Rixin Technology dan One He Technology. Termasuk kondisi operasional dan semua data yang diperlukan. Penilaian komprehensif, bahkan ada sampling kredibilitas, jujur aja. Ini pertama kalinya aku lihat seorang pemula bikin laporan analisis. Sebegitu lengkapnya, aku nggak ada masalah. Sangat bagus. Terima kasih, Bos Kiao. Ini pertama kalinya aku dengar Bos Kiao ngasih penilaian seperti itu ke sebuah laporan. Bukan, ini lebih karena dia layak dapat pujian itu. Kon, Baiklah, kalau begitu proyek ini akan diserahkan kepada Yan Xiaochen. Baik, Bos Kiao. Ada hal lain yang perlu dibahas? Tidak ada, rapat selesai. kamu sepertinya Tidak sebahagia yang dibayangkan. Sudah diduga. Kalau begitu, si pemberi pinjamanmu pasti senang, karena dia akan segera Menerima pembayaranmu. Itu juga sudah diduga. Baiklah, Semenka. Baik. Saya akan pergi sekarang. Halo, di mana liftnya? Di sana. Baik.
Bos Deng. Nona Yan, saya sangat menantikan kerjasama denganmu. Mari kita mulai. Sekarang, mengenai pasar mobil bekas di dalam negeri. Model penjualan utamanya. Berdasarkan biaya penilaian dan sewa. Selamat pagi, Kak Cindy. Mesuk. Ini kontrak leasing yang sudah direvisi sesuai permintaan Anda. Silakan dilihat. Taruh saja di sana. Baik. Saya keluar dulu. Meine Air. Terima kasih. Ini Simiwa APA? Kenapa kamu fotokopi ini? Tentu saja ada gunanya, makanya difotokopi. Halo, selamat pagi. Ya. Tolong sampaikan kepada Bos Deng. Kami akan segera memberikan jawaban. Baik. Baik, sampai jumpa. Apakah si penyihir sengaja menunda waktu untuk tidak menandatanganimu? Aku baru saja masuk dan melihat kontrak yang aku taruh pagi tadi. Di posisi itu, bahkan belum disentuh. Ini bukan gaya dia biasanya sangat efisien. Sudah kubilang dia sengaja menargetkanmu. Waktu Bos Deng dan Bos Luo datang kemarin. Benar kan? Jangan terlalu dipikirkan. Cuma satu kerja sama yang gagal, anggap aja sebagai pelajaran. Nih, gue kasih tahu ya. 3 aturan utama di dunia kerja, 1 kali makan, gue kasih tahu gratis. Oke, anggap aja lo setuju. Pertama, jangan musuhi atasan. Kedua, jangan musuhi atasan langsung. Ketiga, jangan musuhi atasan langsung yang susah dihadapi. Apalagi atasan perempuan, tapi bukan berarti nggak ada cara buat ngatasin 2 kali makan. Oke, lo setuju lagi. Pertama, lo harus bisa tunjukin kelemahan. Terus, lo harus belajar nurut. Terakhir, tunjukin kesetiaan lo. Kalau 3 cara ini nggak mempan, masih ada cara keempat. Apa? Minggir aja. Minggat? Nggak mungkin. Gue mana mungkin minggat, gue kasih tahu ya. Proyek ini harus gue dapetin. Xia Chen, lo udah lama di perusahaan. Nanti lo akan tahu, faktor apa aja bisa bikin proyek lo gagal. Jangan dipikirin aja. Kalau kontrak gagal, proyek nggak dapat. Gue nggak cuma nggak dapat komisi, perusahaan juga rugi. Tapi perusahaan kan nggak harus dapetin semua proyek, semua kontrak. Justru karyawan harus berusaha, bikin perusahaan dapetin semua proyek. Semua kontrak berhasil, baru kita bisa dapat komisi. Jadi lo peduli sama proyek perusahaan? Atau komisi lo sendiri? Gue peduli dua-duanya. Yan Xiaochen, lo emang mata duitan banget. Bener juga, gue punya julukan si pencinta duit. Bener juga sih. Bos, Bos Cheng, minum dulu. halo Bos Deng. Jadi setelah evaluasi menyeluruh, menurut gue kita kalau lo sibuk, kita bicara nanti aja. Proyek Jepang itu, siapa yang suruh lo tolak? Barusan gue udah bilang, pertama, proyek ini nggak cocok. Ada masalah. Kedua, nolak itu tugas gue. Nona Yan, Bos Deng, santai aja, duduk-duduk. Kita cuma ngobrol santai. Nggak usah buru-buru. Bos Deng, kan Anda punya banyak proyek besar. Pastinya tidak terburu-buru ini. Kamu bilang, proyek kita ini macet di mana sih? Masalahnya ada di internal audit, tapi tenang saja. Saya terus mendesaknya. Saya paham Sinli ini ya. Kemampuan kerjanya kuat, tapi terlalu sombong. Kurang memberi kesempatan pada yang baru, sebenarnya proyek ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, terus ditunda-tunda seperti ini. Tidak ada artinya, akhirnya hanya akan berakhir buruk. Nona Yan ini, muda tapi sudah sukses ya. Saya Dengga. Proyek kita ini, Bos Cheng dan Bos Chow.
Sudah sepenuhnya dipercayakan padamu kan? Wajar saja Sinli agak khawatir. Kalau sudah dipercayakan padamu, berarti kamu adalah wakil perusahaan kan? Hanya itu. Sekarang kamu sudah paham kan? Tidak APA, kelebihan saya yang paling besar adalah sabar dan baik hati. Kapan saja kamu siap dan benar-benar mendengarkan, saya tidak keberatan mengulanginya lagi. Saya sudah cek data yang kamu minta, baru saja dikirim ke emailmu. Ada APA? Ini adalah kontrak antara kita. Kamu bisa cek dengan teliti, bagian yang bisa saya relakan. Sudah saya relakan, saya sangat serius. Bekerja sama dengan Doha Capital. Dan melalui interaksi dengan Nona yang selama ini. Saya merasa meskipun kamu masih muda, tapi sangat berbakat. Hanya saja selalu ditekan oleh beberapa orang, tidak bisa berkembang dengan baik. Yang kurang adalah kesempatan. Jika kali ini, kita bisa sukses bekerja sama. Saya yakin Nona Yan pasti akan membuat kejutan di Doha Capital. Tentu saja, perusahaan kita Rixintech juga. Tidak akan mengecewakan Nona Yan, kami akan memberikanmu jumlah ini. Beri saya 20.000. 200.000. Li Hui, Laporan akan segera selesai. Yan Xiaochen, Dia pergi ke Rixintech, katanya dia sangat yakin dengan proyek ini. Dia pasti akan dapatkan. Dia diam-diam menemui desainer, tanpa sepengetahuan atasan langsungnya. Dan mengirimkan revisi proposal langsung ke pihak klien. saya Len. Sialan sekali. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Yan Xiaochen, saya peringatkan kamu. Jangan mengambil keputusan sendiri. Maaf. Bagaimana, tidak ada masalah kan? Saya sudah melihat. Kondisi yang diberikan Bos Deng kepada kita benar-benar bagus. Saya yakin Bos Cheng dan Bos Kiao juga akan sangat puas. Ya. Tapi apa? bukankah tadi kamu bilang tidak terburu-buru? Kenapa sekarang tiba-tiba jadi sangat terburu-buru? Saya ini sayang talenta. Tapi bagaimanapun, saya yakin saya dan Nona Yan pasti akan bekerja sama dengan baik. Tapi meskipun saya menandatangani kontrak ini tanpa cap resmi, itu juga tidak berlaku. Jika wakil perusahaan melakukan dalam batas wewenang, maka itu sah. Kenapa terus menekan, tidak lihat macet di depan? Pengguna yang Anda hubungi sementara. Asal kamu menandatangani di sini. 200.000. Saya akan segera meminta mereka mentransfer ke rekening pribadi kamu. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan. Yao Yu, mobil saya di pusat inovasi lingkungan. Persimpangan pertama, cepat datang bantu saya bawa pergi. Maaf ya Bos Deng. Tanda tangan ini, saya tidak bisa menandatanganinya. Nona Yan, apa maksud kamu? Begini Bos Deng.
Bos Kiao menyerahkan proyek ini kepada saya untuk bertanggung jawab penuh. Tapi, Bos Sin masih atasan saya, jadi saat menandatangani kontrak apapun, saya harus mendapat persetujuannya. Saya tidak bisa melewati hierarki. Nona Yan. Orang yang melakukan hal besar harus tahu fleksibel. Sepengetahuan saya rasa Nona Yan seharusnya orang yang sangat fleksibel. Kenapa dalam hal ini tidak mengerti? Bos Deng sangat mengenal saya. Perusahaan Anda akan menyelidiki situasi perusahaan kami. Kalau begitu, perusahaan kami juga perlu memahami situasi mitra kerja. Kebetulan teman saya ada di Shenxi. Mendengar beberapa cerita tentang Nona Yan sebelumnya. Jadi saya percaya Nona Yan adalah orang yang tegas, berpikiran luas, dan berkemampuan. Saya baru bisa tenang menyerahkan proyek sebesar ini kepada Anda. Dan sepengetahuan saya, Nona Yan dulu saat di Shenxi juga menyembunyikan sesuatu dari atasan, melakukan beberapa hal, baru kemudian meninggalkan Shenxi. Jadi saya percaya Nona Yan seharusnya tidak akan bermasalah dengan uang, kan? Benar kan? Terima kasih atas apresiasi Anda, Bos Deng. Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya saat ini. Lagi pula, orang yang visioner, cerdas, dan berkemampuan tidak akan terjatuh dua kali dalam hal yang sama. Anda setuju, kan? Nona Yan, Anda tahu berapa banyak uang dalam proyek ini? Jika Anda merasa 200.000 tidak cukup, saya bisa memberikan 300.000. Dan harganya masih bisa dibicarakan lagi. Bisa kan? Bukankah ITU Boss Xian dari Duo He Capital? Maaf, Bos Deng. Saya harus menerima telepon Bos Sin. Ada apa? Biar saya lihat ponselmu. Cepat. Bos Deng sedang rapat di dalam. Tentu saja saya tahu, dengan Yan Xiaochen dari perusahaan kami. Dia yang menyuruh saya datang, tidak memberitahu Anda? Yan Xiaochen, saya sedang melakukan Anda. Kenapa tidak diangkat? Apakah Anda ingin saya membantu mengambilnya? Terima kasih, Bos Deng. Terima kasih. Yan Xiaochen, 1 jam yang lalu, saya sudah memberitahu Anda, perusahaan sudah membatalkan peran Anda sebagai wakil perusahaan dalam proyek MU Sintek. Proyek ini secara resmi telah dialihkan ke Li Hui. Artinya, semua kontrak yang Anda tanda tangani antara pukul 2 sampai 3 tidak bisa mewakili perusahaan. Saya baru saja melihatnya. Anda mengerti, kan? Mengerti. Bos Deng, lihat ini. Maaf sekali, perusahaan telah membuat keputusan ini. Untungnya belum menandatangani kontrak tadi. Kalau tidak, kontrak yang ditandatangani juga akan batal. Apa maksudmu? Bos Deng, maaf, saya tidak ingin. Karena alasan internal perusahaan kami mempengaruhi kerjasama antara kedua perusahaan kita. Bukan. Xin Li, kalian terus menunda-nunda. Apakah kalian benar-benar punya niat untuk bekerja sama?
Tentu saja kami punya niat. Tapi kamu juga tahu, perusahaan kami selalu memiliki manajemen khusus, dan sekarang proyek ini sudah ada di tangan Li Hui. Artinya saya, maupun Yan Xiaochen, tidak bisa menandatangani kontrak apapun dengan Anda saat ini. Sayang sekali. Yan Xiaochen, perusahaan punya proyek lain yang akan diberikan padamu. Kenapa kamu masih diam saja? Maaf sekali, Bos Deng. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain waktu. Bos Deng, sebenarnya hari ini, saya seharusnya mengajak Anda makan, tapi saya sudah ada janji malam ini. Lain kali saya yang traktor. Sampai jumpa. Ayo, Yan Xiaochen. Kenapa kamu tidak membalas pesan saya? Email yang saya kirim, sudah kamu baca atau belum? Saya belum membaca dengan teliti. Riri Sin telah melakukan manipulasi pada laporan keuangan. Sudah saya katakan, jangan sok pintar. Sok cerdas dan mengambil keputusan sendiri. Yan Xiaochen, Camel Hiker, siapa Deng Lishen itu? Dia terkenal sebagai rubah tua. Dia menggunakanmu karena kamu berbakat. Karena kamu bodoh, karena kamu mudah dikendalikan. Dia sudah menyelidiki leluhurmu sampai 18 generasi, dan menemukan kelemahanmu untuk menyerang. Berapa lama kamu berkecimpung di dunia keuangan? Berani bilang sudah menyelidiki semuanya. Kadang-kadang kita harus mengandalkan ini. Saya tadi merekam seluruh percakapan saya dengannya. Jangan pikir karena kamu tidak menandatangani kontrak kali ini, berarti kamu tidak salah. Kalau bukan karena kamu, perusahaan tidak perlu menderita krisis sebesar ini. Kamu pulang dan tulis laporan introspeksi untukku. Tidak masalah. Kamu yakin kamu belum menandatangani kontrak? Aku bersumpah, bahkan tidak menyentuh kertas itu. Bikin aku kaget setengah mati. Sampai. Bosin, silakan. Dengar-dengar, kamu menulis introspeksi 5.000 kata ya. Dengar-dengar bonusnya 50.000. Sakit hati. Kamu sakit hati, Sinli sakit perut. Kalian berdua memang cocok. Apa maksudnya? Kamu belum tahu bagaimana dia bisa mengatasi Bos Luo. Penyihir tetap penyihir. Bos Luo itu tidak pernah kuliah. Berasal dari pekerja cuci mobil, bicaranya sangat kasar. Tapi dalam bekerja, sangat berprinsip. Proyek di tangannya, beberapa perusahaan investasi sudah mengincar. Dia karena sangat mengagumi Bos Cheng kita. Jadi lebih mempertimbangkan Duohe Capital kita. Hasilnya, kita memilih Rixin. Dia marah dan langsung pergi ke Zongda Finance. Dengar-dengar hampir menandatangani kontrak, Sinli tiba-tiba muncul. Langsung menculiknya. Apa sih? Bos Luo, benar-benar Anda ya? Kebetulan sekali. Anda minggir dulu. Tidak, apa sih? Depanmu, jangan berhenti Bos Luo. Turunkan dia, baik. Lihat, 2 hari ini aku sudah telepon belasan kali. Sekretarimu bilang kamu sibuk, sampai di kantor kamu juga tidak mau ketemu. Kita bertemu di sini, benar-benar takdir. Parenti. Turan. Bos Luo, mohon beri saya 2 menit waktu Anda. Kejadian kemarin, maafkan saya. Saya selalu ingin meminta maaf langsung kepada Anda. Hari ini saya bawa sebotol anggur. Samuel dalam anger ani. Apa sih? Saya duluan minum. Bukan. Saya kasih tahu ya, saya sudah sering lihat, jangan main-main dengan saya.
Kamu memang hebat. Boslo. Masih ada satu botol di sini. Jangan-jangan, ini. Anda dengarkan saya. Botol ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda. Ketulusan kami dari 2H Capital. Harap Anda memberikan kesempatan lagi kepada 2H Capital. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Adik, sudah cukup, jangan minum lagi. Kalau minum lagi bisa bahaya, jangan minum lagi, sudah cukup. Cepat bawa dia turun dari mobil. Kamu kenapa? Bos Luo, saya belum pernah minum sebanyak ini. Perut saya sangat sakit. Putar balik ke rumah sakit, apalagi? Tidak lihat hampir ada korban jiwa? Cepat. Baik kamu, Nona Sin. Saya benar-benar kagum padamu. Sayang sekali Maotai ini. Cepat putar balik. Kamu hebat. Apakah pendarahan lambung Sinli itu benar atau tidak? Tentu saja tidak benar, bodoh sekali. Bagaimana, masih merasa saya Laoluo lebih bisa diandalkan kan? Tentu saja. Anda merasa proposal kami cukup bagus kan? Bagus. Saya kagum pada Nona Sin, minum 2 botol Maotai di mobil saya. Langsung ke rumah sakit, saya sampai ketakutan. Bos Exxon Chemical juga memuji kemampuan minum Anda yang sangat-sangat baik. Tidak. Jauh lebih buruk dari Nona Sin. Semoga kita bisa bekerja sama lagi. Kerja sama jangka panjang. Shan Hao. Saya ingin bertanya, mengapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami sebagai sales? Dan, apakah Anda tahu tentang pakaian perusahaan kami? Utamanya merek olahraga, targetnya adalah pelanggan muda. Saya ingin tahu, apa alasan Anda bisa memenuhi posisi ini? Karena sebelumnya, saya pernah bekerja di perusahaan pakaian yang cukup mapan. Melakukan pekerjaan serupa, jadi jika melakukannya, saya sudah cukup terbiasa. Tunggu sebentar. Halo. Saya tahu. Saya akan pergi besok. Hanya pendarahan lambung. Saya tahu batas saya. Jangan nyurusi saya lagi, Oak. Begini saja. Selamat atas penandatanganan kontrak Sinli. Selamat. Hari ini, ada kabar gembira besar, apakah kita harus mengundang Bos Cheng dan Bos Kiao untuk berbicara? Bicara sedikit. Begini, proyek ini dibagikan oleh Bos Kiao. Bos Kiao, bicara sedikit. Saya rasa, jika harus merusak tubuh sendiri, minum begitu banyak alkohol, baru bisa menandatangani kontrak. Maka kontrak seperti itu lebih baik tidak ditandatangani. Bos Kiao, dia mempertimbangkan karyawannya. Benar. Terima kasih Bos Kiao. Baik, hari ini alkohol belum habis, tidak ada yang boleh pergi. Baik. Ayo, duduk. Malam ini, siapa yang akan menyanyikan lagu pertama? Excitingly. Kak Cindy, lagu pertama diserahkan padamu. Excitingly. Tenang, setelah bertengkar bersamamu, aku tahu lagu apa yang kamu nyanyikan. Excitingly. Lagu ini adalah satu-satunya lagu Mandarin yang bisa ku nyanyikan dengan baik. Aku ingin mendedikasikannya untuk Cheng Zhiyuan. Kebahagiaan baru saja mengetuk pintu, aku tidak pernah bertanya. Menyambut bibir yang lembut, tapi hati terasa sangat sakit. Lampu di ruangan kosong, perlahan tidak lagi dingin.
meninggalkan seberkas cahaya untuk kita yang berpelukan. Kenangan berubah menjadi hutang lama, menertawakan kebodohanku. Tidak lagi menyalahkanmu, harus lebih keras pada diriku sendiri. Kesalahan yang tidak berani diakui, cinta, aku tidak ahli. Orang baik yang jahat, orang jahat yang baik, bagaimana membedakannya? Orang yang hidup di masa lalu, bagaimana bisa jujur pada dirinya sendiri? Jujur pada setiap cinta, masih belum cukup tulus. Mengapa kita semua sangat cocok? Kenangan datang untuk menyangkal, apakah hanya ingin yang berharga? Hanya menolak setiap kemungkinan. Baik-baik. Bos Chen, bagaimana menghargaiku? Ada apa? Tidak puas dengan komisi sekarang? Ayo, ayo. Makan. Ayo, bersama-sama. Kamu tahu yang aku inginkan bukan ini. Benar, benar. Kamu juga tahu kan? Yang kamu mau, aku nggak bisa kasih. Maksudku, betul-betul, pesan yang berikutnya dong, buruan. Iya, Panda yang pesan. Jangan buang waktu, nyanyi aja loh. Nyanyi dong. Lo duluan aja nyanyi. Ayo sini. Ayo minum, Bos Cheng bilang. Malam ini semua boleh pesan sebanyak-banyaknya. Semua ditanggung Bos Chen. Hari ini kita nggak pulang sebelum mabuk. Beres, toast untuk Bos Cheng. Teguh habis. Bersulang untuk Bos Cheng. Ayo Bos Cheng minum. Tegak sada jelas. Bersulang untuk Bos Cheng. Bersulang untuk Bos Cheng. Bersulang untuk Bos Cheng. Reuni alumni kampus akhir pekan ini, lo dateng? Kayaknya aku nggak ikut deh. Udah ditebak sih. Wah ramai banget di sini. Selamat bersenang-senang. Oke, dadah. Bos Cheng, Lo kok ngeselin banget sih? karena aku nggak investigasi tuntas, hampir ngerugiin perusahaan. Jadi agak ngerasa bersalah sama kepercayaanmu. Sinli bilang waktu itu. Lo nggak tanda tangan kontrak kan? Ini bukan alasan utama. Kenapa sekarang lo jaga jarak sama aku? Karena hubungan aku sama Sinli. Jangan-jangan lo juga ngira Sinli itu pacar rahasiaku? Urusan asmara atasan, nggak ada hubungannya sama aku. Emang nggak ada hubungannya sama lo? Gini aja, anggap aja denger cerita cinta teman. Sini. Sinli itu mantanku. Dia juga juniorku waktu kuliah di Amerika. Beberapa tahun lalu aku putus dengannya karena alasan pribadi. Seperti yang kamu lihat sekarang. Kita sekarang teman baik dan partner bisnis. Mantan bisa tetap berteman? Aku cuma nebeng nanya, lo nggak perlu jawab kok. Mungkin karena cintanya nggak cukup dalam. Kedengeran bajingan nih omongan. Benarkah? Mungkin kamu benar. Dulu, aku tidak terlalu memahami cinta. Seperti kebanyakan pria, aku menganggap cinta hanya sebagai bumbu dalam hidup. Tapi kemudian aku menyadari, ada banyak hal dalam hidup yang jauh lebih penting daripada cinta. Untuk hal-hal penting itu, aku sudah tidak punya waktu untuk memikirkan cinta. Daripada menahan orang lain dan membuang waktu, lebih baik aku memberinya kebebasan. Biarkan dia menemukan yang lebih cocok. Itu benar. Tapi Bos Cheng, apakah Sinli Jie akan? Karena kamu lebih memperhatikanku secara pribadi, jadi dia. Jangan khawatir. Hubungan pribadi kita tidak akan mempengaruhi penilaian Sinli terhadap kemampuanmu. Masih ingat apa yang aku katakan padamu? 2 High Capital. Mengapa merekrutmu? Saat itu, wawancara mengatakan setiap orang harus punya kesempatan kedua.
Orang yang memutuskan untuk merekrutmu adalah Xin Li. Benarkah? Aku pikir dia tidak ingin aku bergabung dengan 2 High Capital. Awalnya, dia tahu kamu di Shenxi, melangkahi atasan. Dengan menguping kebutuhan klien. Dan memaksa desainer mengubah desain. Dia memang tidak setuju kamu membawa kebiasaan seperti itu. K2 High Capital. Tapi setelah itu, Ini termasuk noda karakter. Sayang sekali, prestasimu bagus. Mengapa kamu harus menggantikan orang lain dalam ujian? Lalu, apa maksudnya akhirnya? Apakah dia setuju atau tidak, dia masuk ke babak akhir wawancara? Ini masalah prinsip. Belum tentu. Setiap orang harus punya kesempatan kedua. Dia sebenarnya bisa lolos dengan curang, tapi memilih jujur. Hanya karena itu, aku merasa harus memberinya kesempatan lagi. awalnya, dia menyuruhmu mengerjakan tugas mengumpulkan data. Meskipun itu terlalu kecil untukmu, tapi kamu tahu kenapa? Untuk melatih suasana hatimu yang terlalu bersemangat saat baru masuk perusahaan. Kamu tahu, di dunia keuangan, kecerdikan kecil tidak berguna. Hanya kerja keras yang nyata. Dan menandatangani proyek untuk perusahaan, menghasilkan uang, itu penting. Tapi di dunia ini, ada hal yang lebih penting daripada menghasilkan uang. Hal yang lebih penting. Ayo minum, ayo. Aku benar-benar tidak bisa hari ini, ayo kita minum 1 gelas. Aku benar-benar tidak bisa. Kamu suka minum, meja penuh minuman, kenapa rebut milikku? Kamu sudah minum banyak, tidak boleh minum lagi. Jangan ikut campur. Kamu, berikan padaku. Berikan padaku. Lepaskan, 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 lepaskan. Kak Xin Li. Aku minta maaf karena terlalu bersaing dalam proyek ini. Dan juga karena sembrono, aku minta maaf padamu. Aku habiskan. Xiao Chen, ternyata kamu bisa minum banyak. Aku pikir, apa yang ingin kamu katakan padaku? Sudah tertulis dalam 5.000 kata itu. Yan Xiaochen. Jangan berpikir untuk mengirimnya pulang setelah minum terlalu banyak. Dia milikku. Di sini suhunya rendah. Tutup, jangan sampai dulu. Tidak perlu. Tutup saja. Ziyuan. Aku sangat pusing. Antar aku pulang. Bagaimana kamu pulang? Sudah cukup, mari kita bubar, oke? Kami pergi dulu, terima kasih Bos Cheng. Terima kasih Bos Chow. Li Hui. Kamu bilang rumahmu dekat dengan rumahku, kan? Antar aku sebentar, ya? Baik, Sampai jumpa, Kak Xin Li. Kamu sampai rumah dengan selamat. aku pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bos Cheng. Kami pergi dulu. Sampai jumpa, pergi, sampai jumpa. Kiao Yu, bagaimana kalau? Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Kamu antar saja. Kamu masih bisa jalan?